Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davin Fawasyadat Ramadan dari kelompok 11. Di sini saya menjabat sebagai CEO atau leader dan CSO atau bisa dikenal dengan security system. Oke, kali ini saya akan memperkenalkan nama saya yaitu Muhammad Ruswandi Galela dan jabatan yang saya ambil adalah software implementator dan software tester. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Indriani S. Di sini jabatan yang saya ambil adalah software marketing. Oke, perkenalkan nama saya Janet. Saya di sini jabatan saya sebagai software UI designer. Perkenalkan, nama saya Julius Matius Taturio dan jabatan yang saya ambil di sini adalah software system analyzer dan software developer. Terima kasih. Oke, sebelum masuk kepada materi, saya akan memperkenalkan ulang anggota kelompok saya dan masing-masing jabatan yang telah kita diskusikan. Yang pertama dengan saya sendiri, yaitu Davin Fawasyadat Ramadan. Yang kedua, Janet. Yang ketiga, Dewi Indriani S. Yang keempat, Muhammad Ruswandi Galela. Yang kelima, Julius Mateus Latriu. Berikut adalah jabatan masing-masing dari anggota kelompok saya yang telah kita diskusikan. Berikut adalah materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Yang pertama, yaitu tentang sejarah Joint Application Development atau bisa disingkat dengan JAD. Yang kedua adalah tahap-tahap metode JAD. Dan yang ketiga adalah organisasi yang menggunakan JAD. Yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan metode JAD. Materi yang pertama tentang sejarah Joint Application Development akan disampaikan oleh anggota kelompok saya. Saya persilahkan. Oke, di sini saya akan memaparkan tentang materi sejarah Joint Application Development atau JAD. Joint Application Development atau JAD dimulai oleh Chuck Morris dan Tony Crawford di IBM pada tahun 1977. Crawford mendefinisikan JAD sebagai konsep perancangan sistem interaktif yang melibatkan kelompok-kelompok diskusi yang dipertemukan dalam suatu workshop yang produktif dan kreatif untuk memperoleh persyaratan dan spesifikasi yang berkualitas. JAD telah menjadi metode pendekatan yang diterima di banyak perusahaan. Sekarang JAD menjadi acuan untuk memfasilitasi proses yang dirancang untuk mengidentifikasi strategi, mendefinisikan proses, dan memecahkan masalah. Tujuan JAD adalah memberi kesempatan kepada user dan manajemen untuk berpartisipasi secara luas dalam siklus pengembangan sistem informasi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya yaitu tahap-tahap pada metode JAD. Yang pertama, project definition, yaitu menentukan tujuan dan lingkup project, kendala-kendala project dan juga project team. Yang kedua, research, yaitu penelitian didasarkan pada user requirement. Manajemen menemui orang-orang bisnis dan melakukan aktivitas seperti mengamati atau observe, melihat kembali, review, dan diskusi. Setelah itu kita menemui perancang sistem dan melakukan aktivitas seperti melihat teknis. Di sini juga disiapkan model-model yang akan digunakan pada ruang kerja JAD selama pertemuan, seperti data flow dan business process. Dan yang ketiga, preparation, yaitu mempersiapkan sesi JAD seperti agenda, perangkat bantuan, dan mengembangkan bahan-bahan pertemuan. Jadi dalam fase ini terdapat pre-session meeting yang berisi orientation, overview oleh para leader, material preparation, dan solution guide. Kemudian semua peralatan yang dibutuhkan pada saat JAD session nanti mulai disiapkan seperti flip cards, magnetics, overhead projectors, electronic whiteboards, computer projection units, tape atau video recorder. Dan yang keempat yaitu session, yaitu memfasilitasi pertemuan dalam memecahkan communication antara user dengan perancang dengan teknik kolaborasi dan brainstorming. JAD merupakan sebuah teknik yang berfokus pada keterlibatan dan komitmen pengguna dalam menentukan kebutuhan dan merancang aplikasi.
JAD biasanya dilakukan dalam bentuk tim yang merupakan gabungan dari seluruh stakeholder proyek yang bekerja dalam bentuk workshop atau forum diskusi. Dan yang kelima yaitu final document, yaitu memprediksi dan mendapatkan persetujuan untuk dokumen akhir yang fokus dan kebutuhan bisnis. Output dari fase terakhir ini adalah dokumen-dokumen seperti list of objective, system scope, functional requirement, benefits, priority requirement, system specification, proses atau data atau objek, GUI interface, screen atau report design, minus project action plan and dates for completion. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi yang tadi disampaikan oleh teman saya. Di sini ada peralatan yang dibutuhkan saat JAD session, yaitu scanner, flip card, printer, dan lain-lain. Berikut organisasi yang menggunakan metode JAD. Contoh organisasi atau perusahaan yang menggunakan metode Joint Application Development atau JAD adalah perusahaan developer, di mana perusahaan tersebut menyediakan jasa pembuatan website, program aplikasi, dan sistem informasi. Dalam rancangan pembuatan sistem tersebut dilakukan diskusi antara user, manager, dan analisis, sehingga sistem tersebut dapat berjalan sesuai keinginan user. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu kelebihan metode JAD. Penerapan JAD jika pengembangan dan user bekerja sama dalam satu tim akan sangat mendukung penerapan prototyping. Yang kedua, penentuan keperluan oleh sekumpul pemegang saham. Yang ketiga, melibatkan kerjasama tim proyek, pengguna, dan pengurusan. Yang keempat, memberikan dukungan yang besar dan penerimaan sistem yang baru dapat menghasilkan sistem dengan kualitas yang lebih tinggi. Yang kelima, dapat mengurangi scope creep sehingga 50%. Yang keenam, keterlibatan banyak user akan memudahkan proses implementasi sistem baru. Kekurangan metode JAD. Yang pertama, dana yang diperlukan untuk membangun sistem lebih mahal. Yang kedua, dalam analisis sistem akan memakan waktu yang lebih lama karena sangat sulit untuk mendapatkan waktu dan ketersediaan user dalam forum diskusi JAD. Yang ketiga, pendekatan JAD memiliki banyak masalah yang disebabkan oleh proses kelompok, membuat seseorang yang mendominasi forum, sedangkan yang lainnya akan menjadi penonton saja dan tidak memberikan kontribusi dalam pembahasan atau analisis sistem. Oke, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.